Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kali pertama aku buka podcast ala-ala VN gitu. Dan di sini aku ngajak temen aku atau sohib aku dari zaman aku sekolah, yaitu Ani. Halo Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ani. Apa kabarnya nih Mbak Asa? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Aduh, aku tuh kalau pengen kayak gini mentolok ngakak ya. Alhamdulillah, luar biasa, baik banget. Oh ya, BTW, di sini aku kenalin sedikit tentang Ani. Ini temen aku yang paling super humble banget. Jadi kalau misalnya salah satu dari teman-teman semua itu ketemu, itu pasti udah kayak jatuh cinta kali ya. Aduh, nyaman. Tapi emang beneran. Jadi si Kak Ani ini itu saking humble-nya, semua orang tuh disapa. Jadi ketika, ini cerita sedikit aja ya, di waktu zaman sekolah, setiap kita mau ke kantin berdua gitu, itu pasti ada aja yang dikenal dan tiba-tiba berhenti dan ngobrol, dan itu nggak selesai hanya 1 atau 2 menit aja, lebih. Jadi perjalanan ke kantin itu kayak ibarat kata kita perjalanan ke antariksa ya. Bukan, koreksi dikit ya. Aduh, berasa di roasting gak tuh. Jadi kalau dulu zaman masih SMK ya waktu itu, karena emang aku tuh anaknya organisasi banget. Jadi tuh kalau misal jalan dari kelas menuju ke kantin, by the way gini ya, kelas gue itu ada di samping pagar sekolah depan gitu. Sementara kantinnya itu ada di pagar sekolah belakang. At least itu perjalanannya nggak jauh-jauh amat, tapi kalau diibaratkan dengan relasi yang banyak aku temui itu kayak perjalanan kita jalan kaki dari Indonesia menuju ke Qatar untuk nonton Pildun. Sampai ke Qatarnya udah selesai Pildunnya. Bener banget, tapi ada sisi positif yang bisa gue dapatin dari Allah nih, yaitu jaringannya bener-bener luas, relasinya banyak. Saking luasnya tuh kayaknya tuh seluruh dunia tuh kenal lo deh. Tapi gue juga bersyukur karena gue kenal sama orang yang bisa memecahkan suasana. Dan gue kan orangnya introvert ya, dan lo orangnya ekstrovert. Jadi ketika gue datang ke suatu acara atau suatu apapun deh gitu, dan ketika ngajak lo itu kayak suasana itu jadi kayak jauh lebih cerah gitu. Kayak gue nggak bosen nih gitu, karena ada yang ngajak ngobrol. Gue cukup nyimak aja tuh kayak luar biasa banget. Mulai nih hiperbola. Enggak yang seluruh dunia kenal gue, tapi emang energi ekstrovertnya aku tuh luar biasa, gede banget ya. Kadang aku juga ngerasa kerepotan untuk itu. Cuman kayak ya kita perlu menyadari bahwa manusia come and go ya besti. Jadi kayak mungkin hari ini akrab nih sama si A, but kedepannya nggak tahu gitu. Kayak gitu. Cuman aku kayak nggak percaya sih kalau kamu tuh sebenarnya introvert atau mengklaim diri sebagai introvert. Kayak masa sih, enggak lah. Menurut gue lo nih bukan orang yang introvert sih. Iya kali ya, karena gue juga ngerasa bahwa ketika aku datang ke tempat umum itu kadang-kadang gue juga bisa untuk beradaptasi, bahkan memulai obrolan pertama kali, dan itu gue yang mulai gitu. Ini kok kayaknya pembahasan kita agak lain ya. Kayaknya langsung aja deh ya, karena kali ini kita bakalan ngebahas tentang hari yang spesial banget bagi seluruh ibu-ibu di dunia, yaitu Hari Ibu. Ya ada seneng, ada sedih juga sih ya kalau misalnya ngobrolin soal Hari Ibu ini. Tapi aku penasaran nih sama pendapat dari teman-teman, seberapa berharga sih sosok ibu itu ada di dalam hidup kita. Ngomongin soal ibu, gimana ya ngejelasinnya, kayak ada sesuatu keterikatan, kayak sesuatu yang nggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata sih sebenarnya. Karena buat gue tuh penting banget ya. Aku tuh anak bungsu dari 2 bersaudara yang lengket banget gitu sama ibu. Jadi ya buat gue penting banget. Meskipun dengan omelan-omelannya yang dar-di-dur-der,
Tapi kalau jauh ya itu sih yang dikangenin gitu. Sekarang gue balik pertanyaannya, buat lo sosok ibu tuh kayak gimana sih? Kalau disuruh ceritain soal seberapa penting itu rasanya sedih banget sih ya. Karena gue udah nggak bisa kayak orang-orang lagi, gue udah nggak bisa meluk nyokap lagi, dan gue cuman bisa untuk doain dan kirim sedekah atas nama beliau. Sedih banget gue. Tapi ya udah, ya gue masih percaya bahwa mungkin ya ini bagian dari takdir Allah ya. Kita nggak bisa juga mau protes gimana pun, justru malah jadi beban untuk yang udah dipanggil. Karena emang bener ya, jadi bagian paling berat dalam hidup adalah ketika ditinggalkan oleh orang yang kita cintai atau orang yang paling kita sayangi. Itu berat banget sih ya. Kayak gue sampai sekarang aja masih nggak bisa berkomentar apapun soal kepergian nyokap ya. Take your time baby, nggak apa-apa, nangis aja. Ya sebenarnya itu juga yang jadi ketakutan gue sih sebenarnya. Kalau sekarang sih nyokap bokap gue masih komplit, cuman sebagai anak bungsu gue nggak ngerti ya orang lain ngerasa kayak gue atau enggak, tapi sebagai anak bungsu yang ketika gue lahir itu nyokap gue usia 41 tahun, dimana itu sudah bukan usia aman untuk persalinan. Jadi setahu gue ya pada saat itu 23 tahun yang lalu. Jadi selama hamil gue itu kontrolnya ke dokter terus, ke dokter kandungan, sampai akhirnya gue lahir prematur. Dan itu pendarahan terus-terusan sih kata nyokap gue, karena gue suka kepo aja gitu sama masa lalunya nyokap gue, dari masa gadisnya, masa pernikahannya gitu. At least gue anak yang kepoan gitu sih ya, sering sharing time sama nyokap. Dan kedekatan gue sama nyokap gue itu terbangun dengan epic ya. Kalau dulu waktu masih kecil emang nyokap gue tuh galak banget, sumpah galak banget. Bisa yang gue main tuh disamperin sambil dibawain sapu gitu, pulang ayo pulang gitu. Tapi ketika gue udah dewasa, gue udah ya remaja dewasa gitu, gue bener-bener dijadiin teman sama nyokap gue. At the time kayak gue manja banget sama nyokap gue. Kalau makan itu suka yang sepiring berdua sama nyokap. Jadi kalau misal nyokap nggak ngajakin makan siang ya gue nggak makan gitu. Tapi ini ya nggak bagus sih, kayak terlalu manja itu jangan dibiasain. Kalau lo diberi kesempatan untuk benar-benar menghadap langsung kepada orang tua lo gitu atau ibu lo gitu, kata-kata yang mau lo ucapin ke beliau itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yuana, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asa. Alhamdulillah kabarku baik-baik saja, sehat walafiat. Kalau Asa sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik juga. Yang penting mental, jiwa semuanya tetap aman terkendali ya. Oh ya, by the way, teman-teman aku kenalin dulu. Jadi Kak Yuana ini adalah teman aku waktu kuliah. Dan Kak Yuana ini termasuk orang yang menurut aku itu pendiam, kalem, ya kayak ya perempuan seutuhnya gitu. Jadi beda banget sama aku. Ya kayak celelean, terus ya kayak gitulah pokoknya. Jadi mau cerita juga kayaknya malu deh. Kurang lebih kayak gitu. Dan luar biasa banget, Kak Yuana ini mau diajak kolaborasi dalam podcast spesial di Hari Ibu. Dan ngomongin soal Hari Ibu, banyak hal ya yang perlu kita bicarakan soal ibu, karena ibu adalah sosok yang paling penting, paling urgent, karena siapa lagi yang melahirkan kita kecuali ibu kita, siapa lagi yang akan rela merawat dalam kelelahannya kecuali ibu kita. Kayaknya nggak ada deh, walaupun itu ibu angkat sekalipun ya, jarang banget yang dia tuh kasih sayangnya sama dengan
sosok ibu kandung. Oke. Dan sebelumnya aku juga udah ngobrol-ngobrol nih tentang Hari Ibu sama Kak Ani ya. Dan kali ini kita beralih ke Kak Iwana. Menurut Kak Iwana, sosok ibu yang kayak gimana sih? Sosok yang seperti apa sih gitu? Aduh, Masya Allah, bisa aja nih Asa. Aslinya mah, kalau dilihat-lihat, ya emang kalem. Tapi kalau kalian udah kenal tuh pasti beda gitu. Ya betul, jadi si Asa ini Masya Allah dulu tuh teman seperjuangan semasa kuliah. Masya Allah dari beliau nih ya, aku belajar banyak hal. Pokoknya aku termotivasi juga nih dari dia, dari mulai hijrah dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan hari ini berkesempatan kolaborasi dengan Asa. Masya Allah, rasanya tuh campur aduk antara seneng, bahagia dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, syukron, jazakillah khair udah mau ngajakin podcast bareng nih. Sosok ibu, ya kita ketahui bahwa ibu itu sosok malaikat yang tak bersayap. Kalau mau diceritain panjang kali lebar mungkin bisa jadi novel ya. Pokoknya ibu itu sosok yang gak bisa digambarin atau sosok yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata aja. Masya Allah, luar biasa. Memang bener-bener ya, kemuliaan seorang ibu itu bener-bener Allah jaga sampai disebutkan kan ya 3 kali ibu baru kemudian ayah. Dan aku pengen ngerespon soal jadi motivasi hijrah nih. Masya Allah banget ya, makasih banget lah ya. Ternyata masih ada yang termotivasi untuk hijrah, tapi kayaknya masih banyak yang harus aku perbaiki lagi dari diri aku yang sekarang. Dan lanjut ya, bicara soal sosok ibu yang mulia, yang derajatnya itu luar biasa banget ya. Ada gak sih pengalaman atau kalimat yang benar-benar Kak Iwana itu inget betul sampai sekarang, yang pernah nyokap bilang atau nyokap kasih nasihat gitu ke Iwana, ada gak sih? Yang selalu akan diingat ibu, dimanapun aku berada itu, jangan lupa kabarin ibu, jangan lupa telepon ibu. Kalau misalnya ada masalah, ada apapun itu, cerita ke ibu. Mari didiskusikan. Terus apa ya? Aduh, kok jadi nangis ya? Jadi intinya jangan pernah lupakan, bukan minta imbalan gitu ya, tapi kita harus ingat gitu. Ingat dengan orang tua kita, terutama ibu ya. Harus selalu ingat pengorbanannya beliau. Selain itu juga beliau selalu menasehati aku, usia kamu tuh udah segini gitu, kamu gak pengen nikah, kamu gak pengen cari jodoh. Itu selalu menjadi pertanyaan dari ibu ya. Ya namanya sosok ibu. Ibu mana yang gak pengen anaknya menemukan sebuah kebahagiaan. Pokoknya mungkin banyak kalimat yang aku gak bisa ceritain. Mungkin kalau diceritain aku bakal nangis nih. Ini aja udah mewek. Masya Allah banget, aku jadi ikut terharu deh. Karena memang ya, setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang ibu itu rasanya udah kayak manis banget, kayak touching, bener-bener se-touching itu, senyentuh itu. Walaupun kalimatnya tuh kadang-kadang cuman sederhana, sabar, tabah ya, kuat ya, atau apapun deh gitu. Dan ya memang ya namanya orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apalagi soal jodoh, karena kekhawatiran yang mereka takutkan, mungkin barangkali takut kok nggak nemu sih atau gimana gitu. Tapi sekali lagi ya, semoga segera dipertemukan ya Kak Iwana ya. Masya Allah, speechless banget dengar Kak Iwana itu sampai bener-bener mewek ya. Ya Allah, karena Kak Iwana ini kan merantau ya, sedih banget ya, jauh dari ibu tuh emang bener-bener gak bisa. Dan kalau misalnya Iwana dikasih kesempatan pada saat ini juga ketemu sama ibu, apa yang ingin Iwana katakan kepada ibu? Kalau ibu ada di sini,
aku bakal peluk, aku bakal cium beliau sembari bilang, Bu, makasih untuk semua pengorbanan yang mungkin Yuana belum bisa bales. Semua pengorbanan Ibu, dari melahirkan, dari membesarkan, dari mendidik, membiayai semuanya. Mungkin Yuana belum bisa balas sekarang, tapi Yuana bakal usahain untuk selalu membahagiakan Ibu. Dan mohon maaf jika anakmu ini sering bandel, sering kalau dibilangin kadang suka nggak dengerin, kadang suka jahil, kadang suka, pokoknya banyak hal yang aku lakuin yang buat mungkin hati ibu dongkol, sakit hati. Yuana minta maaf ya Bu. Dan saat ini kita jauhan. Ibu sehat ya di sana? Doain Yuana di sini juga sehat, bisa betah. Alhamdulillah, semoga suatu saat ibunya Kak Yuana mendengarkan video ini ya. Dan jazakillahu khair buat Kak Yuana yang sudah meluangkan waktu walaupun di tengah malam kayak gini. Rasanya nggak enak banget ya minta tolong, tapi kok tengah malam yang harusnya Kak Yuana istirahat, jadi harus berbagi energi, berbagi motivasi di sini. Dan semoga yang mendengarkan juga bisa mengambilkan hikmah demi hikmah yang sudah disampaikan. Masya Allah, wa ahsanal jaza. Amin, Allahumma amin. Semoga ibu mendengarkan podcastku. Ya Allah, anaknya masuk podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Kak Anggita, ini aku manggilnya Kak atau gimana nih serunya? Oke, jadi teman-teman, ini adalah teman aku di komunitas. Jadi setelah aku udah ngobrol tentang Hari Ibu sama Kak Ani, Kak Yuana, kali ini kita beralih ke Kak Anggita nih. Ini teman di anggota komunitas Bolt ya di Metro. Dan kepo banget nih, kita sapa-sapa dulu deh. Halo Kak Anggita, gimana kabarnya? Halo, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Insya Allah hatinya juga ikutan baik. Jadi gimana nih kalau kabar Kak Asa Indara sendiri? Apakah baik atau adakah sesuatu yang kurang baik mungkin hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah baik banget, sehat juga. Makasih lah ya udah ditanyain. Oh ya, by the way, aku pengen menanggapi soal suaranya Kak Anggita ini. Ini aku kayak seolah-olah lagi mendengarkan podcast nasihat dari seseorang nih. Masya Allah banget, kayaknya kapan-kapan harus kita ajak collab ya guys. Kolaborasi untuk nasihat berikutnya. Masya Allah, kayaknya kira-kira Kak Anggita ini berkenan atau enggak ya? Waduh, Masya Allah, rasanya seperti jadi tamu kehormatan ya Kak ya. Oke, boleh. Mungkin nanti insya Allah kalau jadwalnya cocok, kita bincang lebih lanjut mengenai tema selanjutnya. Alhamdulillah, kayaknya langsung di ACC nih sama Kak Anggita. Saatnya untuk reschedule. Dan kembali kepada tema, yaitu Hari Ibu. Ada beberapa hal yang pengen aku tanya ini ke Kak Anggita. Nah, sosok ibu menurut Kak Anggita itu sosok yang seperti apa sih? Sosok ibu itu bagi saya pribadi seperti rasa kasih, sayang, cinta, dan pengorbanan yang bermanifestasi menjadi seorang manusia. Masya Allah, bener banget ya, karena sosok ibu adalah yang dimana dalam kelelahannya, dalam keletihannya, dia gak pernah ngerasa capek, gak pernah ngerasa, walaupun sebenarnya dia sakit, tapi tetap dipaksa untuk merawat kita, tetap dipaksa untuk masak, dan segala macam. Memang luar biasa banget ya. Terus kepo nih, ke Kak Anggita nih, kepo banget. Pernah gak sih, ada gak sih nasihat atau kalimat yang pernah dilontarin nyokap atau mama atau umi ke Kak Anggita yang sampai sekarang Kak Anggita ingat? Kalau aku manggilnya ibu sih Kak. Sebenarnya beliau itu bukan seseorang yang pandai berkata-kata manis. Cuma dulu itu ketika aku lagi di fase down,
dan posisinya itu aku jauh dari rumah. Beliau itu pernah chat aku gitu melalui WhatsApp, bilang jangan nangis terus gitu. Karena mungkin tahu ya anaknya suka nangis gitu kan kalau misalkan ada masalah apa-apa gitu. Beliau bilang jangan nangis terus, nanti air matanya habis gitu. Dan jangan dari dulu sampai sekarang yang gak berubah itu mungkin terkait soal pernikahan. Jadi beliau itu menegaskan ke aku, yang mana aku kan anak pertama nih, perempuan. Jadi beliau itu berpesan kalau misalkan harus bisa berdiri di kaki sendiri baru boleh menikah gitu kan. Karena ketika menjalankan membangun gitu satu fondasi rumah tangga, kita nggak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan kan akan bisa terjadi nih Kak. Nah, jadi ketika hal tersebut datang, aku sebagai perempuan yang penuh kesiapan, yang bisa mandiri, itu bisa menghadapi hal tersebut. Masya Allah, sungguh kalimat yang sangat-sangat luar biasa dan memotivasi ya. Kayaknya ini nggak hanya memotivasi Kak Anggita deh, kayaknya ini pendengar juga bakalan ikut termotivasi deh. Karena yang namanya pernikahan ini benar banget ya. Jadi jangan pernah gantungkan apapun itu kepada manusia. Jadi tetap gantungkan kepada diri sendiri, gantungkan pada kaki kita sendiri, dan gantungkan harap itu hanya kepada Allah. Karena semakin kita berusaha untuk menggantungkan segala sesuatu kepada manusia, itu sama aja kita membuka peluang hati kita untuk terluka, untuk kecewa, dan untuk merasakan sesuatu hal yang sakit banget gitu loh. Oke, ini kayaknya luar biasa banget ya nasihatnya ya. Dan kalau misalnya dikasih kesempatan untuk ngomong langsung kepada ibu, itu kalimat apa sih yang pengen Kak Anggita ungkapin kepada sosok ibu ini? Aduh, kok tiba-tiba jadi malu. Mungkin aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu aku. Karena meskipun sosoknya, raga yang gak selalu hadir ada di samping aku, tapi insya Allah hatinya selalu menghangatkan aku gitu. Dan beliau selalu mengusahakan yang terbaik untuk aku, baik ketika aku masih kecil maupun sampai aku 21 tahun seperti sekarang ini. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya sampai di pertanyaan terakhir juga ya. Dan jawabannya sungguh melegakan. Semoga suatu saat ibunya Kak Anggita mendengar ini ya. Dan terima kasih juga untuk Kak Anggita yang sudah meluangkan waktu walaupun di tengah malam kayak gini. Duh, kayaknya gak enak banget sih ini. Takut lagi sibuk atau apapun deh. Tapi so thank you. Dan udah meluangkan waktu, udah meluangkan energinya untuk berbagi, untuk memberi motivasi juga. Masya Allah, luar biasa. Jazakillahi khair ya Mbak Anggita ya. Makasih banyak juga buat Kak Asa yang udah kasih kesempatan aku buat ngobrol malam ini gitu. Insya Allah lagi gak sibuk juga. Dan mungkin ada beberapa yang tadi dari kalimat-kalimat Kak Asa tuh aku highlight gitu. Mungkin bisa jadi motivasi buat aku maupun teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini. Jazakillah. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang dengan pembicaraan dan tema yang lebih seru. Masya Allah, amin banget. Ini sangat diharapkan ya. Yang lebih penting sih diharapkannya kayaknya lebih ke tatap muka dan bikin podcastnya nggak dari jauh kayak gini ya. Kayaknya lebih seru kalau misalnya kita ketemu dan ngobrol tentang kebaikan-kebaikan yang lain. Oke. Terima kasih ya sekali lagi ya Kak Anggita ya. Oke, siap. Sama-sama Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Aul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Masya Allah, kayaknya udah lama nih nggak ketemu. Bener banget. Jadi terakhir kita ketemu ini ya guys ya. Ini ketika Kak Aul ini lagi ngisi motivasi di SMK waktu kita sekolah dulu. By the way, kita tuh satu sekolah loh. Cuman emang beda kampus aja, tapi kampusnya itu kita tuh deketan gitu, depan-depanan.
Dan sedikit cerita tentang Kak Aul ini Masya Allah banget, karena beliau adalah salah satu wisudawan berprestasi, Masya Allah. Makanya ketika pengen ngajakin Kak Aul ini bahas soal Hari Ibu tuh kayak deg-degan gitu loh, takut ini kayaknya Kak Aulnya lagi sibuk gak ya, kayak gitu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ternyata pertemanan kita itu nggak putus setelah kita lulus dari SMK waktu kita sekolah dulu. Berhubung sama yang tadi dibicarain, ya Alhamdulillah ya, namanya juga sedang berproses, berpetualang kemana-mana. Jadi ya itu salah satu dari bonus aja. Tapi Masya Allah juga loh, teman aku yang satu ini, Kak Asa Indara ya, biasa kita sebut Kak Asa, ini sekarang malah jadi ilustrator, terus kemudian motivator dari YouTube-nya ya. Masya Allah, ini aku ngeliatnya tuh wah, Masya Allah banget gitu kan. Waduh, ini kayaknya kalau misalnya aku punya sayap, aku udah terbang tinggi jauh ke atas deh. Boleh banget kalau punya sayap ya. Tapi kalau belum punya sayap, boleh dong diterbangin mimpi-mimpinya. Iya, Bener banget deh. Amin lah ya, semoga mimpi-mimpi dan cita-cita semua orang termasuk kita itu bisa terwujud dengan lancar. Amin. Oh ya, ngomongin soal berprestasi dan berpetualang, kayaknya nggak bakalan bisa ada pada titik ini kalau tanpa adanya dukungan dan doa dari orang-orang tersayang ya, terutama ibu. Dan ini nyambung banget sama tema kita pada malam hari ini, yaitu Hari Ibu. Sekaligus penasaran nih, makanya pengen ngajak Kak Aul untuk berkolaborasi di tema pada malam hari ini. Penasaran, apa sih arti ibu buat Kak Aul ya? Sampai bisa ada pada titik saat ini, Masya Allah. Alhamdulillah, iya bener banget. Jadi aku ada di titik ini, itu memang gak lepas dari dukungan dan doa dari orang tua. Terlebih lagi dari ibuku. Ngomongin tentang ibu, BTW aku itu LDR sama ibu kurang lebih udah hampir 8 tahun. Lama banget ya. Jadi ibu aku itu ada di Taiwan dan aku ada di Indonesia ya. Ada di Lampung. Dan kami udah LDR selama itu. Tapi perhatian yang diberikan oleh ibu itu memang masih banyak banget. Sampai 24/7 ya. Kalau orang ngomong itu ya always teleponan dalam satu hari itu selalu berkabar, komunikasian juga tetap terjaga. Ibu itu seperti kata sifat sekaligus kata kerja. Iya, kalau ngomongin sifat itu, ibu itu the one and only ya. Kalau kita hidup di dunia, the one and only di diri kita itu ada pada ibu. Kalau berbicara tentang kata kerja juga, ibu itu Masya Allah banget deh. Sampai kalau orang ngomong tuh kita definisi ini tuh udah kayak nggak bisa berword-word lagi, udah nggak bisa berkata-kata lagi. Apalagi ibu aku itu mencerminkan bahwa kita itu harus menjadi orang yang belajar, terpelajar gitu kan. Maksudnya bukan hanya belajar dalam hal ilmu pendidikan, tapi juga belajar bagaimana menjadi orang yang baik. Ngomongin hal tentang dukungan juga, aku mau cerita nih ke Asa. Jadi perjuangan aku dalam menempuh pendidikan itu memang benar-benar didukung dari orang tua aku. Karena memang latar belakang keluarga aku yang memang cukup ya. Jadi ibu aku sampai rela ke Taiwan demi pendidikan anak-anaknya. Makanya tadi berbicara tentang kata sifat dan kata kerja, aku definisiin Masya Allah banget gitu. Memang luar biasa banget seorang ibu ya. Dia mengorbankan segala sesuatunya demi memberikan yang terbaik untuk anaknya, terutama pendidikan. Dan baru denger juga ini kisahnya, ternyata Kak Aul ini luar biasa banget ya. Di balik kesuksesan, di balik pencapaian-pencapaian yang sudah dilalui, ternyata rintangannya juga luar biasa. Harus jauh dari seorang ibu yang dimana aku sendiri pun masih ngerasa bahwa kayaknya aku masih belum sanggup untuk jauh dari ibu, walaupun sekarang udah jauh sih ya. Tapi kalau dipikir lagi tuh kayaknya nggak bisa, tapi mau nggak mau. Dan kalau boleh tahu, berarti Kak Aulia itu bukan ditinggal ya,
Tapi jauh dari ibu tuh di umur berapa tuh? Nggak apa-apa, karena memang lagi berproses dan kita harus menikmati ujiannya. Aku jauhan sama ibu itu dimulai dari usia 15 tahun sampai sekarang usianya udah 22 tahun mau jalan 23. Iya. Kalau nasihat nih, biasanya kan seorang ibu kan nggak jauh-jauh dari yang namanya ngasih nasihat, ngasih motivasi atau kalimat-kalimat yang bikin kita jadi jauh lebih baik, jauh lebih tenang gitu. Ada nggak sih salah satu nasihat atau kalimat yang sampai sekarang itu selalu Kak Aulia tuh inget, terutama dalam kondisi misalnya kita lagi down gitu, ada nggak sih? Ngomongin tentang nasihat, itu banyak banget. Jadi ibu aku selalu bilang bahwa kalau kita itu memang terakhir dari orang yang cukup, jadi kita harus semangat melakukan apapun itu, kita harus full. Jadi ibaratnya gini, kalau kita udah terjun dari satu hal, itu kita harus serius di hal itu. Dan ibu aku pesen kalau jangan pernah jadi orang yang gengsian. Itu pesen dari ibu aku yang benar-benar aku ingat. Kalau pas lagi down gitu, cuman ingat kerja keras beliau aja sih. Maksudnya seorang perempuan yang mau jauhan sama keluarganya demi masa depan anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk masalah hati ya, wajar ya, aku kan belum menikah. Jadi kalau untuk perihal asmara itu mungkin sering gonjang-ganjing ya. Dan aku selalu terbuka sama ibu aku. Ibu aku selalu menerima apapun yang diceritain anaknya dan selalu nasihatin bahwa jangan jadi perempuan yang pelin-pelan gitu. Ya walaupun aku masih sering pelin-pelan, dan beliau bilang kalau udah dikejar dulu karir dan pendidikannya, nanti insya Allah dapetin ganti yang lebih baik gitu. Dan alhamdulillah ketika aku punya planning itu, aku selalu komunikasikan sama ibu. Setiap kali aku punya mimpi dan cita-cita selama aku di S1 kemarin, itu aku selalu komunikasian. Ibu, aku mau ikut ini gitu kan. Udah ibu gak usah ikut panik, tugas ibu cuma doain. Aku bilang kayak gitu. Dan ketika aku melakukan planning itu atau menjalani prosesnya untuk menuju cita-citaku yang di S1 tadi, aku lurusin niatnya. Ketika aku doa, aku bilang kalau ya Allah, tujuan gue ini tuh hanya untuk memberikan rasa bahagia untuk kedua orang tuaku. Untuk hasil apabila itu kesenangan buat aku, itu adalah bonus, aku bilang kayak gitu. Dan Masya Allahnya ketika aku selalu menyertakan kata-kata itu, Allah mengabulkan gitu. Ya itu salah satu rahasia yang selama ini belum pernah aku utarakan di publik ya. Wah, Masya Allah, ini eksklusif banget nih, bisa dibagiin dan di-share di akun YouTube Asa Indara. Ini kayaknya para pendengar ini harusnya tuh harus nonton semua deh. Karena jarang banget loh ada orang yang mau berbagi tentang tips gimana sih cara-cara untuk mendapatkan atau menggapai mimpi-mimpinya itu selama dia berproses. Apalagi kita juga nggak bisa kan ya mengandalkan usaha aja dan ikhtiar aja tanpa adanya doa, tanpa adanya mungkin lebih ke meyakinkan diri. Gimana sih caranya untuk meyakinkan diri supaya tetap semangat terus dan tetap istiqomah di dalam setiap proses-proses yang kita alami. Dan ini dapat banget di Kak Aulia, Masya Allah. Dan kita doain ya bareng-bareng, semoga Kak Aulia ini bisa terus berproses, bisa terus istiqomah, dan setelah udah menuju cita-cita berikutnya itu bisa berbagi dengan kita lagi. By the way, ini kan Kak Aulia jauh ya sama ibu ya, tapi kalau misalnya nih ada waktu dimana Kak Aulia ini tuh bisa ketemu sama ibunya Kak Aulia, kalimat apa sih yang bakalan Kak Aulia pertama kali utarain kepada seorang ibu ini, ibu yang sangat luar biasa ini, apa sih? Kalau aku dikasih kesempatan ketemu ibu hari ini juga, aku mau ngucapin selamat hari ibu, karena memang setiap hari menurut aku itu adalah hari ibu. Dan ucap syukur,
terima kasih sama Allah sudah mengirimkan ibu yang begitu luar biasa. Tidak ada hal yang bisa diutarakan selain syukur. Walaupun di setiap harinya namanya manusia itu pasti ada komunikasi yang terjadi sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara ibu dan anak, itu wajar. Tapi semuanya itu begitu luar biasa karena kehadiran seorang ibu. Selain syukur, terima kasih, aku juga mau bilang kalau alhamdulillah ya Bu, omongan-omongan kecil yang dari dulu diutarakan ternyata kesampaian sampai saat ini juga gitu. Ada yang bilang bahwa dunia ini akan tetap baik-baik saja selama kita masih melihat senyum ibu kita. Deep banget ya menurut aku, bener banget. Jadi selama aku mengalami namanya gagal dalam asmara ataupun mungkin aku nangis karena hal-hal konflik dalam pertemanan, tapi semuanya itu tidak ada masalah menurut aku. Dunia aku tetap berjalan selama aku masih bisa melihat senyum ibu gitu. Ketika kita masih memiliki seorang ibu, itu jagalah ibu kita dengan baik. Walaupun memang kadang sifat ibu kita itu memang tidak sama dengan kita 100%, tapi kita masih bisa untuk berbicara dengan baik karena beliaulah yang mengajari kita ngomong gitu. Karena dari beberapa lingkungan di sekitar aku ngelihat teman-teman aku sudah mulai banyak yang kehilangan ibu karena mungkin Allah lebih sayang dengan ibu mereka. Ada yang sakit atau ada yang meninggal mendadak, dan itu sedih banget sih menurut aku. Masya Allah, nasihatnya sangat bermanfaat, terutama buat aku dan para pendengar yang mungkin lagi dengerin podcast kali ini. Semoga bisa kita ambil hikmah dari perjalanannya Kak Aul bersama dengan perjuangan-perjuangan sosok ibu yang ada di balik perjuangan dari Kak Aul ini. Dan aku ucapin terima kasih, jazakillahu khair buat Kak Aul yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi motivasi yang sangat luar biasa, bahkan eksklusif. Ini kaget banget ya, ternyata kisahnya sebegitunya gitu. Semoga bisa jadi pelajaran buat aku dan buat teman-teman yang lain supaya jauh lebih semangat lagi, supaya jauh lebih bahagia dalam setiap menjalani apa yang ada, karena yang namanya proses itu nggak mungkin ya. Gak ada jalan yang selalu mulus, pasti ada kerikil, pasti ada belokan, pasti ada tikungan, dan kita harus bisa melaluinya, dan gak mungkin kita bisa melaluinya tanpa adanya dorongan dan doa dari orang-orang yang kita sayangi, terutama ibu. Dan sekali lagi aku ingin berterima kasih banget buat Kak Aulia yang udah menyediakan waktunya, dan ini malam banget padahal ya. Dan jujur ya teman-teman, aku tuh kagum banget sebenarnya, tapi gengsi nih untuk ngomong ke Kak Aulia ini. Sebenarnya tuh dari jam sekolah itu aku sekagum itu dengan sosok Kak Aulia ini. Padahal tuh kita tuh kenal gitu, tapi aku sendiri tuh mau nyapa, mau ngobrol atau membuka obrolan itu kayak malu gitu loh, kayak ada rasa bahwa kayaknya aku nggak pantas deh. Tapi qadarullah, ternyata Allah hubungkan dalam tema pada malam hari ini Masya Allah banget. Aku juga speechless, ternyata Kak Aul mau banget untuk ngisi ikut nimbrung di obrolan di hari ibu ini. Speechless banget. Dan aku jadi pengen berdoa suatu saat bisa satu obrolan lagi sama Kak Aulia ini, entah dalam situasi apapun ya. Semoga bisa ketemu langsung, bisa ngobrol sedekat ini, karena ketika ketemu langsung itu kayaknya belum pernah sampai yang kayaknya nih yang paling panjang deh obrolannya selama aku kenal sama Kak Aulia ini. Semoga bisa ketemu lagi, semoga bisa membahas sesuatu hal yang jauh lebih keren dan lebih seru lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Masya Allah, kok gitu sih Asa? Padahal aku juga sebenarnya takjub sih, karena aku suka dunia podcast ya, dan ngelihat Asa itu karirnya di komunikasi. Sebenarnya aku tertarik, pengen nih kapan nih ya kira-kira diajak ngobrol sama Asa. Tapi alhamdulillahnya, Masya Allah, hari ini, di malam ini, walaupun kita sempet-sempetin sampai tengah malam, semoga bermanfaat untuk semuanya dan tetap semangat. Meskipun banyak sekali motivator yang bilang kalau tetap semangat, ujian itu pasti ada solusinya. Yap, bener banget.
Conclusion dari aku gini, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat itu bisa jadi diri kita yang lebih baik dan bisa membuat orang merasa lebih baik ketika kita ada di sekitarnya. Conclusion untuk Hari Ibu di kali ini spesial buat kalian semua. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, hanya ibu yang bisa menerima dan selalu ada di sekitar kita gitu. Selamat Hari Ibu untuk ibuku, ibumu, ibu kita, dan diri kita. Karena kita nanti kelaknya akan menjadi seorang ibu. Kejarlah dulu mimpi-mimpi kita, perbanyak ilmu agar kita nanti bisa menjadi ibu yang baik untuk keturunan kita. Mimpi yang baik itu bukan mimpi yang banyak, tapi adalah mimpi yang diwujudkan. Ya, selamat beraksi dan berkolaborasi teman-teman semuanya. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Ya, dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Asa, makasih teman-teman.